Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya yang bernama Gozi Basir Pasha dan Zaki Ardiansa dan Yebi Prahira. Di sini kami akan membahas tentang batas minimal pembuktian. Baiklah teman-teman, di sini kami akan membaca tentang pengertian dari batas minimal pembuktian. Yang pertama yaitu adalah pembuktian adalah upaya untuk memperoleh kebenaran formil atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu formal warhead, yaitu dan kebenaran formil didasarkan pada formalitas hukum sehingga akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat. Yang kedua adalah pembuktian merupakan salah satu tahapan yang cukup penting dalam sebuah persidangan, karena meskipun suatu perkara ditangani secara court, tahap pembuktian ini tetap memerlukan kehadiran secara fisik dari para pihak. Definisi pembuktian merupakan proses bagaimana alat-alat bukti dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan dalam hukum acara yang berlaku. Dalam hal membuktikan suatu peristiwa, cara yang dapat digunakan adalah dengan menggunakan alat bukti. Alat bukti adalah sesuatu yang digunakan untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian. Dalam hukum acara perdata, alat bukti diatur dalam pasal 164, 153, 154 HIR dan pasal 284, 180, 181 RBG. Baiklah, selanjutnya apa itu alat bukti ya? Yang pertama itu adalah surat, yang kedua adalah saksi-saksi. Dan di sini saya akan mulai dari surat dulu, yaitu akta adalah surat yang sengaja sejak awal dibuat untuk pembuktian. Akta terdiri dari akta autentik dan akta autentik. Saksi adalah orang memberikan keterangan kesaksian di depan pengadilan mengenai apa yang mereka ketahui, lihat sendiri, dengar sendiri, atau alami sendiri. Selanjutnya, di sini kita akan membahas alat bukti yang selanjutnya, yaitu tentang persangkaan, dan sumpah. Jadi alat bukti itu ada 4 ya teman-teman. Yang ketiga ini adalah tentang persangkaan. Persangkaan menurut undang-undang, yaitu persangkaan menurut kenyataan. Yang kedua, sumpah. Yang sumpah ini ada 3. Yang pertama adalah sumpah pelengkap, sumpah penaksiran, dan sumpah pemutus. Selanjutnya kita akan masuk ke asas pembuktian. Asas pembuktian yang tercantum dalam pasal 163 AIR dan pasal 28 RBG dan pasal 1865 KUH Perdata. Selanjutnya ke tujuan pembuktian. Pembuktian sebelum persidangan lebih ke mengumpulkan semua alat bukti, sedangkan pembuktian persidangan lebih ke mempertegas kebenaran terhadap bukti-bukti yang ada. Pembuktian terakhir kali terdapat pada saat melakukan duplik oleh tergugat terhadap replik oleh penggugat. Selanjutnya itu ada namanya batas minimal pembuktian. Dalam hukum acara perdata di Indonesia, batas minimal pembuktian berkaitan dengan konsep bukti yang cukup. Pasal 164 Hukum Acara Perdata menyebutkan bahwa hakim memutuskan perkara berdasarkan pertimbangan hati nurani yang dilandasi bukti-bukti yang dihadapkan. Oleh karena itu, pihak yang berperkara harus menyajikan bukti yang cukup kuat dan meyakinkan untuk mendukung klaim atau pembelaannya. Selanjutnya, batas minimal pembuktian selanjutnya yaitu bukti yang diterima dapat berupa bukti tertulis, bukti saksi, atau bukti lainnya sesuai ketentuan hukum. Hakim akan menilai keabsahan dan kekuatan bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa. Standar bukti yang cukup ini bertujuan agar putusan hakim dapat didasarkan pada informasi yang memadai dan adil sesuai dengan prinsip keadilan. Baiklah, selanjutnya yaitu batas minimal pembuktian ini juga berdasarkan keterangan saksi dan atau alat bukti lain yang sah. Pembuktian ini harus memenuhi syarat-syarat tertentu seperti keterbukaan, kejelasan, dan kewajaran. Pihak yang mengajukan pembuktian bertanggung jawab untuk membuktikan klaim atau gugatan mereka. Selanjutnya, yaitu namun penting juga untuk dicatat bahwa bukti tertulis memiliki kekuatan pembuktian yang lebih kuat dibandingkan keterangan saksi. Pada prinsipnya, pengadilan dapat menilai bukti-bukti tersebut untuk memutuskan suatu perkara. Selain itu, aturan pembuktian ini dapat berubah tergantung pada jenis perkara dan hukum acara yang berlaku. Baiklah teman-teman, segitu saja video yang bisa kami sampaikan. Bila salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.